Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba STB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, pekan Prapaskah yang pertama. Saya akan membacakan Injil dan memberikan renungan untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih dari Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, Misionaris Pertobatan. Kita sedang berada di hari Rabu, pekan pertama dalam masa Prapaskah. Ini berarti sudah satu pekan kita lewati bersama kalau kita hitung dari hari Rabu Abu yang kita rayakan pada pekan yang lalu. Saya mengingat sebuah perkataan dari Santo Yohanes Chrysostomus. Dia mengatakan, malu ketika Anda berbuat dosa. Jangan malu ketika Anda bertobat. Karena bertobat itu berarti memiliki perubahan hati dan pikiran. Bermetanoia. Ini bukan hanya sekedar perasaan sedih, tetapi pertumbuhan psikospiritual yang menjauh dari kejahatan atau kematian dan berpaling kepada Tuhan atau kehidupan. Dosa adalah luka, pertobatan adalah obatnya. Dosa diikuti dengan rasa malu, pertobatan diikuti dengan keberanian. Keberanian itu berarti kita memohon belas kasih dari Tuhan yang tidak layak. Karena kita tidak layak di hadirat Tuhan. Setan telah membalikan urutan ini dan memberikan keberanian kepada dosa dan rasa malu kepada pertobatan. Di tempat lain, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, jika pertobatan itu kita abaikan, sekejap saja, seseorang dapat kehilangan kekuatan kebangkitan karena ia hidup dengan kelemahan dan berpotensi pada sebuah kejatuhan dalam dosa. Perkataan Santo Yohanes Chrysostomus ini menginspirasi saya untuk merenung lebih dalam perkataan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi. Kita semua mendengar dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus seakan kecewa dengan orang banyak yang mengikutinya. Mereka sudah mendengar sabdanya, menyaksikan dan mengalami kasih dan kebaikannya. Namun mereka masih juga belum percaya. Mereka belum juga bertobat di hadiratnya. Mereka malah menuntut suatu tanda dari Yesus untuk membuktikan siapakah Yesus itu sebenarnya.
Tentu saja permintaan orang-orang banyak ini kepada Yesus mengandung sebuah reaksi yang keras dari pihak Yesus. Kita mendengar tadi Tuhan Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mungkin pertanyaan bagi kita, lalu siapakah Yunus itu? Sosok Yunus kita kenal dalam kitab Perjanjian Lama. Dia mendapatkan panggilan dari Tuhan sebanyak 2 kali. Panggilan pertama terjadi ketika Allah berbicara kepadanya, "Hai Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Niniwe adalah kota yang sangat besar dan megah, tapi orang-orangnya sangat jahat. Mereka bukan orang Israel. Mereka tidak menyembah Allah. Akan tetapi Nabi Yunus tidak mau menyampaikan firman Allah kepada Niniwe tersebut. Dia malah melarikan diri ke Tarsis. Karena ketidaktaatannya ini, maka Yunus mengalami musibah bersama kapal yang ditumpanginya. Ia akhirnya bersedia dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan, dan dia berada dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Di sini kita melihat ada sosok Yunus yang tidak mentaati kehendak Tuhan, ada musibah dan ada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Panggilan yang kedua dari Yunus itu terjadi ketika dia dipanggil kembali oleh Tuhan dan dia menjawab, dan dia melakukan panggilan itu dengan baik. Dia melakukan kehendak Tuhan dengan pergi untuk menyerukan pertobatan di Niniwe yang sebagai dikatakan kota yang besar, kota yang megah, dan bisa dilalui selama 3 hari perjalanan. Seruan tobat dari Yunus dapat mengubah seluruh penghuni kota itu, mulai dari rajanya hingga seluruh penghuni kota Niniwe. Seruan tobat ini benar-benar mengena pada kehidupan mereka semua. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yunus itu menjadi tanda pertobatan bagi bangsa Niniwe. Yunus sendiri mengalami pertobatan dan pada akhirnya membawa pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Yunus itu berubah ketika dia mengalami hidup yang tidak nyaman di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Dia menjadi misionaris pertobatan kepada bangsa Niniwe. Yunus adalah tanda bagi bangsa Niniwe. Maka Yesus sebagai anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan yang jahat, yang menuntut tanda pada dirinya atau pada Yesus sendiri. Orang-orang Niniwe itu bertobat karena warta pertobatan dari Yunus. Dan pertobatan mereka betul-betul sebuah pertobatan yang radikal. Yesus sendiri lebih dari Yunus, karena dia akan memberi dirinya sampai tuntas untuk banyak orang. Dia tidak hanya menyerukan pertobatan dalam pewartaannya, tapi dia juga memberi dirinya. Bahkan dia wafat dan dikuburkan selama 3 hari dan 3 malam, dan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Apa pesan dan harapan Tuhan bagi kita semua pada hari ini? Tuhan menghendaki supaya kita juga memiliki semangat misioner untuk membawa pertobatan kepada sesama kita yang lain. Yunus dengan warta pertobatannya dapat mengubah kiblat hidup bangsa Niniwe, dan mereka bertobat secara radikal. Bahkan Tuhan sendiri tidak memberikan siksaan kepada mereka, padahal dia sudah merancangnya.
Yesus lebih dari Yunus karena dia menyerukan pertobatan. Dan dia juga mengorbankan dirinya, memberi dirinya sampai tuntas dengan wafat dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan lihatlah, ada perubahan dari Yunus kepada Yesus, dari kata-kata kepada perbuatan yang nyata di dalam diri Yesus sendiri. Pertobatan bukan hanya kata-kata, tapi harus menjadi sebuah tindakan yang nyata. Dan Yesus melakukan itu. Yesus lebih dari Yunus dan kebijaksananya lebih dari Salomo. Saudara-saudariku, kiranya pada hari ini kita semua bertobat. Pengalaman akan Allah itu ditandai dengan pertobatan yang terus-menerus di dalam diri kita. Dan kita semua bisa menjadi misionaris pertobatan kepada orang-orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Engkau berikan pada kami Tuhan Yesus Kristus yang lebih dari Salomo, lebih dari Yunus. Dia menyerukan pertobatan dan dia menyerahkan dirinya secara total untuk keselamatan kami. Sungguh dia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Semoga hari ini juga menjadi hari pertobatan bagi kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.